Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review ya kan, bersama di sini gua masih di rumah aja nih. Ya, udah berapa hari gua nggak tahu ya, tapi yang jelas ya, yang gua tahu ini MCU, Marvel. Karena sebagai fans Marvel ya kan, dia merasa dirinya fans ya kan, walaupun gua nggak tahu banyak, tapi sebagai yang merasa, pasti gue udah nonton semua film MCU ya kan, atau Marvel Cinematic Universe ya kan, gue udah nonton semua, dimulai dari Iron Man ya kan di tahun 2008 sampai sekarang yang paling baru terakhir itu kan Spider-Man ya, Spider-Man Far From Home gitu kan, gue udah nonton semuanya. Dan di video ini ya teman-teman, gue bakal mencoba untuk apa ya istilahnya, mengurut-ngurutkan gitu ya, memberikan apa ya, meranking apa ya ngomongnya ya, apa ya, mengurut-ngurutkan mana dari semua film MCU yang udah gue tonton pastinya, dan semua gue udah tonton itu, mana dari semua film itu yang paling bagus sampai yang menurut gue ya paling jelek lah ya, atau biasa aja, atau paling jelek gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Di sini gue udah masuk ke sebuah website namanya Tearmaker ya kan. Buat kalian yang nggak tahu Tearmaker itu website apa, basically itu sebuah website dimana kita bisa kayak membuat ya itu tadi gue bilang ya, kayak urutan-urutan dan meranking pada topik apapun, terserah kita gitu. Kita bisa bikin sendiri, dan di sini gue bahkan udah bikin sendiri gitu ya. Sebagai lihat judulnya kan MCU Movie Tier List, wah muncrat gue. MCU Movie Tier List 2020 Tier List, aku berulang-ulang ya, salah judul nih. Nah oke, gini aja. MCU Movie 2020 Tier List Maker ya kan, ini gue udah bikin sendiri ya, by the way. Gue udah ngumpulin semua nih, semua filmnya nih, mudah-mudahan udah semua ya, dan gue juga mengurut-ngurutkan, mudah-mudahan juga urutannya benar, gue nggak tahu ya. Ini semua jumlahnya udah ada 23 film ya kan, pastinya ya sampai tadi gue bilang Spider-Man Far From Home, pastinya seperti tadi gue bilang terakhir Spider-Man Far From Home ya kan, seperti yang kalian lihat. Dan di sini gue juga udah mengubah nama-nama urutannya ya kan. Biasanya tuh kayak paling tinggi tuh S, A, bawahnya B, C, D gitu kan, tapi di sini gue udah ganti ya kan, biar jadi versi gue sendiri. Ya kan, yang paling atas, ini gue jelasin dulu ya, yang paling atas gue ganti menjadi of all time ya. Artinya apa? Artinya tuh ya, ini bahasa gue sendiri sih, artinya tuh of all time tuh sampai kapanpun gue akan suka gitu. Ini yang paling atas tuh udah jadi kayak favorit. Gue nggak peduli lah orang lain suka apa enggak gitu, atau sama, ini udah kayak ya udah favorit gue aja sih, jadi sampai kapan gue bakal suka gitu, of all time, sampai kapanpun gitu kan. Bener nggak sih artinya? Maksud gue tuh kayak the best of all time gitu loh maksudnya. Oke. Lanjut, bawahnya ada the best ya kan. The best ya udah, itu udah bagus banget, tapi masih bisa didebatkan, terserah, tapi bagus lah gitu. Intinya filmnya bagus. Yang paling bawahnya lagi ada oke kok gitu, jadi kayak ya bagus tapi kayak biasa aja, tapi bagus juga ya, kayak gitulah, kayak menengah. Di bawahnya ada ternyata kurang. Maksudnya adalah, jadi apa ya, maksudnya gue sebagai fans ya, terkadang tuh kayak nonton film-film Marvel tuh langsung bagus aja gitu, langsung suka, karena kan gue emang seneng gitu kan. Cuman terus ternyata kalau misalnya gue udah nonton lagi, terkadang gue mikir ternyata biasa aja ya, kadang gitu loh, ngerti gak sih? Bawahnya, yang paling bawah, maksudnya ini gue tulis ya udahlah gitu, itu paling jelek. Maksudnya kayak ya udahlah, biarin aja lah, karena kan juga film MCU kan maksudnya nyambung semua kan, kita nggak bisa kayak ada satu film yang kita udah nih harusnya nggak bisa, karena kan semuanya nyambung semuanya. Kalau nggak ada ya jadinya ada yang kurang gitu kan, tapi filmnya jelek gimana tuh, jadi ya udahlah, biarin aja lah, kayak gitu loh. Udah jelek, udah ya udahlah gitu. Oke, langsung aja kita ke film yang pertama ya kan, Iron Man 2008. Ini by the way gue bukan mau mereview filmnya secara mendalam, enggak, gue cuman mau cepet aja ya, gue cuman mau ya itu ya, cuman mau mengurut-ngurutkan aja ya kan. Langsung aja ke Iron Man 2008. Gue akan taruh film ini ya kan 2008 itu gue inget banget pas nonton tuh gue masih kecil, masih SD woy. Ya 2008 gue masih SD, dan jujur pas dulu nonton sih boring ya, karena gue masih kecil ya kan. Walaupun gue udah tahu Iron Man di saat itu, gue udah suka gitu, dan udah nggak sih Iron Man, jujur dulu pas gue masih kecil gue nggak begitu suka, gue nggak tahu tuh kenapa. Jadi pas ada filmnya juga gue pas masih kecil tuh nggak begitu excited gitu. Jadi pas masih kecil gue nggak begitu suka, tapi pas lama-lama gue nonton gitu ya, pas udah gede gue nonton lagi, ternyata bagus cuy. Jadi gue akan taruh Iron Man 2008 yang memulai semua ini the best ya, the best. Karena juga menurut gua ini film yang paling realis sih, bisa dibilang ya, paling realis dari film MCU seterusnya gitu loh. Selanjutnya kan mereka udah lebih kayak CGI-nya udah banyak gitu kan, dunianya udah kemana-mana gitu. Tapi Iron Man yang pertama tuh masih feelnya masih real gitu, nggak yang kalau film selanjutnya kan juga mereka udah banyak komedinya, banyak humor ya itulah, kayak misalnya Guardian Galaxy atau kayak Thor Ragnarok itu kan juga udah lebih ya itu sih komedi gitu. Kalau Iron Man yang pertama kan ya itu ya real aja sih, realnya paling kerasa sih menurut gua. Oke, nextnya ada The Incredible Hulk. Nah, gua bakal taruh The Incredible Hulk. Oke kok ya, oke.
Ini by the way gue bener-bener on the spot. Ini gue menilainya, gue nggak ada merencanakan bakal naruh di mana, gue nggak tahu. Jadi bisa aja juga. Nah ini gue baru ingat. By the way ini ya, gue memberikan pendapat ini berdasarkan pendapat gue sekarang ya. Bisa aja nanti gue nonton lagi berubah pendapat juga bisa juga gitu. Karena ini sih gue baru ingat. Karena gini, lu suka merasa kayak gini gak sih? Kalau lu nonton film nih pas pertama kali nonton, lu suka misalnya pas nonton di bioskop gitu. Tapi terus pas lu nonton lagi gitu kan, tiba-tiba jadi nggak suka. Jadi ternyata biasa aja. Nah itu sih maksud gue, kayak pendapat tuh bisa berubah juga gitu. Jadi di sini gue akan ya kan disclaimer, asik apa ya namanya ya, disclaimer ya. Ya ini berdasarkan pendapat gue yang sekarang. Ya Incredible Hulk menurut gue oke kok. Karena juga yang tadi itu ya, Incredible Hulk ini juga masih feel-nya juga masih real gitu. Walaupun yang gua nggak begitu puas itu, nggak tahu kenapa scene Hulk-nya itu nggak begitu banyak. Ini juga sama dengan perasaan gua saat pertama kali nonton gitu pas masih kecil dulu. Karena apa ya, membandingkan dengan film Hulk yang dulu yang 2003 ya kan. Kalau ada yang tahu ya pasti tahu lah ya kan. Walaupun secara film ya lebih bagus yang ini, yang 2008 yang Incredible Hulk. Tapi secara gua yang pengen ngelihat Hulk nih, pengen lihat film Hulk, pengen lihat Hulk-nya, yang 2003 tuh lebih memuaskan menurut gua ya, kayak lebih banyak Hulk-nya gitu loh, scene Hulk-nya, berantemnya gitu. Tapi kalau yang ini kan agak dikit gitu. Walaupun sih final battle lawan Abomination sih very good, very epic gitu kan. Tapi secara film bagus aja gitu. Jadi gua akan naruh oke kok gitu. Selanjutnya ada Iron Man kedua. Nah ini sih, gua dulu nonton tuh gue suka Iron Man kedua, tapi nggak tahu kenapa setelah gua nonton lagi gue malah menganggap ternyata kurang. Jujur aja ya, maksudnya gue ini ya, yang gue paling kecewa dari Iron Man kedua adalah final battle nih, dalam tanda kutip ya, final battle melawan si Whiplash ya kan. Yang gue paling gak suka pertama, Whiplash dibikin pakai armor yang gede, dimana Whiplash pun di komiknya ya itu juga armornya nggak gede gitu, dia ya biasa armor apa ya, human size gitu kan, dan pakai cambukan listriknya itu gitu kan. Tapi yang di filmnya dibikin pakai armor gede lagi, dimana gue jadi mikir terus sama aja sama kayak di yang pertama gitu kan, pas ngelawan siapa, Obadiah si siapa, Ironmonger ya kan juga istilahnya Iron Man versi gede aja gitu kan musuhnya, jadi sama aja. Terus ngalahinnya yang kedua, ngalahinnya itu kayak gampang banget, tinggal kayak si Iron Man sama War Machine apa tuh, adu kamehameha itu meledak itu selesai. Terus dia bilang kayak you lose, ini apa sih? Gua ngerti ya kan. Jadi nggak tahu kenapa kayak inti ceritanya tuh nggak begitu ada, nggak tahu ya menurut gua gitu. Nanti gua akan membandingkan dengan Iron Man yang 3. Tapi lanjut aja, ya gua anggap ternyata kurang, nggak tahu kenapa. Di film, pokoknya intinya film itu cuman kayak mau memperkenalkan War Machine sama ya ada Black Widow dan Nick Fury gitu doang sih. Tapi inti cerita film itu tuh buat apa, nggak dapet. Oke, next, Thor yang pertama. Nah ini sih udah berkali-kali gue ingin melihat apa bagusnya film ini ya, apa gitu kan, dibandingkan film yang MCU yang lain gitu ya. Gue nggak dapet, men, kayak nggak pernah dapet gitu maksud gue. Jadi gue kan naruh Thor pertama, ya udahlah untuk memperkenalkan Thor aja gitu. Coba ya jujur siapa di sini yang aku pengen nonton Thor yang pertama lagi? Ya nggak ada. Paling yang ketiga pasti mau pengen nonton lagi terus-terusan, nggak apa-apa karena seru. Tapi Thor yang pertama kayak udah lewat gitu kan. Oke, next, udah lah ya, pasti setuju kan. Next, Captain America The First Avenger. Gue sih suka, cuman nggak bagus banget. Karena memang ini hanya untuk memperkenalkan karakter Captain America. Tapi gue sangat respect dimana mereka itu bener-bener mau bikin satu film tentang Captain America di zaman masih perang gitu kan. Itu tapi respect lah untuk bikin film originnya Captain America gitu ya maksud gue. Jadi gue akan taruh oke kok The First Avenger gitu. Not bad sebenarnya sih, walaupun biasa aja tapi ya not bad. Selanjutnya ya kan ada ini dia sih. Ini tuh dia. The Avengers yang pertama ya kan teman-teman, di tahun 2012. Ini mungkin kalau nonton sekarang karena udah tahu ceritanya gitu kan, jadi mungkin ngeliatnya biasa aja ya kan. Tapi gue inget banget pas pertama kali nonton itu gue hype banget, seneng banget lah pokoknya. Ini masa indah gue ya, 2012 kan tuh SMA kali ya, udah apa masih SMP, SMA kayaknya, gue lupa lah. Ya pokoknya gue seneng banget karena sebagai orang yang ya itu ya masa kecilnya seneng dengan superhero, gue nggak pernah nyangka di saat itu bakal ada film yang menggabungkan beberapa superhero tuh di satu film gitu. Jadi gue akan taruh of all time gitu. Ini sangat very dear. Maksudnya sangat ya itu
favorit gitu ya. Sampai kapanpun gue akan selalu ingat perasaan itu, dimana wah gila keren banget superhero disatuin satu film. Ini kan pertama kalinya dibikin seperti itu. Enggak sih, mungkin sebenarnya gue tahu dulu film jadul juga ada film Avengers, cuman gue nggak pernah nonton. Tapi ya, dan ini juga kalau nggak salah menjadi rekor gue ya, nonton film di bioskop paling banyak. Kalau nggak salah sampai 6 kali ya Pak. Kalau nggak salah ya, mungkin kalian ada yang lebih ya kan, komen aja di bawah ya kan, berapa rekor kalian nonton satu film yang sama di bioskop tuh paling banyak berapa kali gitu, komen di bawah silakan. Oke, nextnya teman-teman ya, ada Iron Man ketiga. Nah ini dia ya, tadi gue udah bilang gue mau bahas Iron Man ketiga. Gue bakal taruh sama seperti Iron Man kedua, ternyata kurang. Iron Man ketiga sama Iron Man kedua menurut gue tuh saling melengkapi. Coba maksudnya gini, jadi kalau gue bilang Iron Man kedua itu mereka jelek, ini menurut gue ya, menurut gue. Oke, pendapat Iron Man kedua itu ceritanya biasa, kayak tadi gue bilang ya, intinya tuh nggak dapet, tapi mereka penting. Iron Man kedua itu penting untuk cerita MCU yang lainnya gitu, untuk film MCU lainnya mereka penting, karena di situ memperkenalkan Nick Fury, Black Widow, terus ada ya Rhodey kan, aktornya ganti gitu kan, mungkin itu penting juga ya kan, atau ya memperkenalkan War Machine. Iron Man 3 nggak tahu kenapa, kalau menurut gue ceritanya bagus, gue suka nontonnya. Iron Man 3 tuh gue lebih suka nontonnya, kayak kan ceritanya tuh kayak si Iron Man, si Tony Stark kan lagi cerita sama Bruce Banner kan, di akhirannya tuh kan ternyata di reveal dia lagi cerita itu, lagi curhat gitu kan. Terus juga ada apa ya, ada ini cerita tentang Tony Stark menghadapi apa ya, kesulitan gitu kan, rumahnya dihancurin lah gitu kan, terus mau melindungi Pepper Potts ya kan, orang yang dia cintai gitu kan. Kayak apa ya, kayak ceritanya tuh bagus, kalau gue suka gitu. Dan juga tadi musuhnya beda ya kan, nggak kayak Iron Man versi gede lagi, ada si Mandarin, terus siapa satu lagi, Aldrich Killian ya kan, si Aldrich Killian jadi fresh. Terus Iron Man juga ternyata dia punya armornya banyak, tuh seru sih, itu seru gitu kan. Tapi suaranya jadi gitu, tapi ceritanya nggak penting buat film-film lainnya buat film MCU lainnya nggak buat apa sekarang gue tanya gitu. Dimana di endingnya kan si Iron Man itu, si Tony Stark itu kan mengorbankan armornya itu kan demi cinta ya kan. Armornya dihancurin semua tuh, yang diledakin, istilahnya kayak dia mau pensiun lah, dia udah capek gitu kan jadi Iron Man. Di film selanjutnya dimana ada Iron Man lagi, itu di film Avenger Age of Ultron, mana udah sibuk lagi deh armor udah makin banyak, udah bikin Ultron ya kan, terus Stark Tower udah jadi Avenger Tower gitu kan. Jadi kayak terus Iron Man 3 buat apa gitu sih, maksud gue jadi kayak nggak penting kan. Jadi ya itu sih, ini berdua nih ya, ada kurangnya ada bagusnya, ada kurangnya ya, ada kurangnya ada bagusnya, jadi kayak oke, next, Thor The Dark World. Again, Thor belum menemukan jati dirinya di film keduanya, jadi ya udahlah, biarin aja lah. Paling nggak agak penting juga, Thor Dark World kan memperkenalkan Aether ya kan, atau Reality Stone. Tapi men, sangat-sangat wah gila deh itu, kurang banget, boring banget, maksudnya biasa banget men. Gue nonton lagi kayak ini buat apa filmnya. Pertama gue nggak peduli tuh sama musuhnya, si Dark Elf itu gue nggak pernah inget mereka siapa, nggak peduli gitu ya, nggak penting. Terus juga Reality Stone juga nggak dikasih lihat bisa apa gitu, cuman oh nih kuat nih, ini Stone, Infinity Stone. Tapi terus gue nggak pernah tahu bahwa Aether itu Reality Stone sampai setelahnya loh. Gue nggak nyadar gitu bahwa itu Reality Stone, dimana kan Reality Stone harusnya bisa mengubah realita gitu kan, tapi nggak pernah dikasih lihat. Ya itu secara cerita juga biasa aja, feelnya tuh nggak dapet. Si Thor ini juga apa ya itu sih, kayak masih dibikin serius, belum dapet ya gitu lah. Next ada nggak, sebentar. Ini rapih juga ya, gue baru nyadar ternyata ini urut ini kayak naruhnya rapi gini. Di sini ada ini nih, kayaknya bisa gitu ya. Tapi oke, next. Nah ini selanjutnya, The Winter Soldier, Captain America The Winter Soldier. Oh my God, very very good, of all time udah pasti. Dan ini bagus banget cuy. Ini ya kacau sih, kacau. Ini gue nggak tahu ya, maksudnya kalau dari cerita gimana, penulisan skrip apa bla bla bla, gue nggak ngerti lah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa gue keren banget men nontonnya. Dan juga karakter Captain America juga udah jadi banget gitu ya, udah dibikin keren gitu kan. Terus juga gue nggak pernah nyangka bahwa film superhero bisa dibikin kayak film action gitu ya, dan dapet ya kan. Ini kan kayak film spy kan, film action gitu kan, tapi bisa bagus. Dan si karakter Captain America juga keren banget gitu. Jadi Captain America The Winter Soldier is a masterpiece. I'm with you till the end of the line gitu kan. Selanjutnya teman-teman ya, ini ada lagi Guardian of the Galaxy. Gua suka banget. Gua akan taruh ini. Cuy, kok serem juga ya. Kok bisa rapi gini, sebentar. Karena gua akan taruh ini di the best.
Gue suka banget sebenarnya, ini film lucu banget, tapi ada alasannya kenapa gue taruh di the best, tapi nanti ya. Yang bikin gue suka adalah gini ya, ini film ya pertama ya itulah lucu, kedua ada momen harunya men, momen haru, momen sedihnya gitu. Lu nyangka nggak sih kayak ada film superhero yang bakal bikin lu nangis gitu? Ini salah satu film yang loh kok gue sedih gitu, apalagi di ya scene We Are Groot, anjir gitu loh. Jadi ya itu sih, pertama gue nggak nyangka di situ, dan juga ini merupakan film superhero yang gue nggak tahu mereka itu siapa sebelum gue nonton, sampai pas nonton gue baru tahu gitu. Apapun itu pasti gue udah tahu, oh ini Iron Man, itu pasti gue udah tahu gitu. Tapi Guardian Galaxy gue sebelumnya nggak pernah tahu, paling gue cuma tahu si Rocket Raccoon karena dia pernah ada di game Marvel vs Capcom yang ketiga gitu kan, itu ada Rocket Raccoon, jadi gue udah tahu. Tapi yang lainnya sama sekali nggak tahu, jadi gue nonton tuh bener-bener blank, gue nggak tahu Guardian Galaxy tentang apa, dan pas nonton bisa bikin gue langsung suka, langsung dapet sama karakternya, langsung kayak oh ini karakter kayak gini, oh Peter Quill kayak gini, oh Groot kayak gini, Drax tuh orang kayak gini, langsung dapet gitu. Bahkan gue lebih dapat Guardian Galaxy dibanding Thor sampai Thor kedua aja gue nggak dapet. Thor tuh gimana sih orang gitu loh, jadi kayak ya gitu, jadi bagus banget menurut gue, langsung ya itu tadi ya, lucu dan haru, dan bisa bikin terharu ya, bisa bikin sedih, itu hal yang gue nggak pernah nyangka ada di film superhero gitu, dan Guardian Galaxy bisa membuat itu. James Gunn, you're the man, let's go. Selanjutnya ada Captain America Avengers Age of Ultron. Gue akan taruh ini di oke kok. Sebenarnya gue suka sama film ini, cuman nggak sampai ke the best gitu loh. Sebenarnya ini oke kok, cuman di antara tiga ini gue paling suka sih Age of Ultron. Gue sebenarnya suka karena ini satu-satunya film yang benar-benar memperlihatkan Avenger secara seutuhnya, maksudnya Avenger yang lagi jadi Avenger, ngerti nggak? Lagi kita Avenger nih, lagi nyelamatin dunia gitu loh, lagi jadi Avenger. Kalau film sebelumnya yang pertama kan itu baru terbentuk ya kan, belum pada kenal gitu kan anggotanya. Atau film selanjutnya lagi ada Civil War udah pada pecah gitu kan. Tapi Age of Ultron kan bener-bener kayak lagi jadi Avenger nih, lagi satu tim, ini doang filmnya ya kan. Jadi menurut gue ini lumayan penting, dan ya itu gue suka gitu. Pertama itu alasannya, yang kedua itu adalah Ultron. Nggak tahu kenapa gue seneng banget Ultron di sini men. Biasanya gue ngeliat Ultron tuh kayak di ya misalnya di komik, gue liat di komik ngeliatnya kayak ya robot aja biasa gitu kan, atau di kartun pun kayak kadang kelihatannya ya robot aja gitu, nggak ada ekspresi atau nggak ada personality yang kayak manusia gitu. Tapi di film ini dibikin kayak orang gitu ya, padahal dia robot, dia sedikit kayak ada mikir gitu, kayak terus kayak mikir gitu loh, benar-benar artificial intelligence advance banget gitu kan. Tapi ya itu gue suka, secara film dan cerita tidak sebagus the best ya, level the best. Jadi ya oke kok. Selanjutnya ada Ant-Man. Gue bakal taruh Ant-Man pertama ya. Yang pertama itu oke kok. Enggak, the best. Gue bakal taruh Ant-Man yang pertama, the best. Alasannya lucu banget, dan ya itu doang sih. Ant-Man itu dia benar-benar bukan menang ya, dia benar-benar bagusnya karena lucunya gitu. Karena secara cerita ya udah biasa aja ya kan. Secara superhero Ant-Man epicnya juga nggak banget gitu kan, nggak epic banget. Tapi lucunya tuh dapet sih yang pertama gitu kan kalau gua ya. Selanjutnya ada Civil War. Gue bakal taruh Civil War oke kok ya. Tadinya gue suka banget sama film Civil War. Ini sebenarnya menurun teman-teman ya, karena ya gila men ya kan, superhero saling berantem Captain America sama Iron Man, dan benar-benar dibuat gitu kan, karena di komiknya udah ada gitu, dan gue udah tahu. Terus dibuat filmnya kan kayak ya hype banget gitu kan. Terus juga ada memperkenalkan Spider-Man, Black Panther for the first time in forever ya kan. Black Panther muncul di film, gila ya kan. Dan juga mungkin ini salah satu film yang paling pas gue nonton di bioskop pertama kali tuh bikin gue hype, bukan geek gitu, nge-geek out, kayak fanboying gitu. Tuh salah satu film yang paling bikin gue gitu tuh ini gitu, kayak Spider-Man kayak bener-bener ya gitulah. Cuman ya tapi pas gue nonton lagi ternyata kayak biasa aja. Maksudnya walaupun sih bagus di cerita, di mana di sini di film ini tuh walaupun Captain America lawan Iron Man, tapi tuh di sini nggak ada yang jahat. Lu bisa mendukung di kedua sisi, itu serunya di situ gitu kan. Lu bisa di sisi Iron Man, sisi Captain America gitu kan, lagi waktu itu kan zamannya gitu. Itu bagus gitu. Tapi secara reason karakter-karakter yang lain untuk berantem itu kurang kuat. Di sini ya karakter yang kuat reasonnya itu cuma Captain America sama Iron Man. Yang lainnya itu kayak menurut gue ya kurang. Paling Black Panther boleh lah karena bapaknya dibunuh. Yang lainnya pas berantem di bandara, pas nonton di bioskop kan kayak epic gitu kan, karena seneng kan, lucu lah gitu. Tapi pas nonton lagi itu tuh kayak
kok kelihatannya kayak mereka main-main gitu ya, kayak cuman lagi latihan doang nih di bandara berantem gitu kan. Nggak kayak misalnya kayak di komik kan bener-bener mereka berantem mati-matian gitu kan, sampai ya itu makanya sampai ada yang mati juga di komik. Tapi kalau di sini kan kayak cuman main-main, jadi pas nonton lagi kayak ternyata biasa aja gitu, kayak nggak dapet gitu kan motivasinya apa, jadi kurang gitu. Tapi gue tetap suka sih karena ada banyak hal-hal yang bikin gue ya seneng aja lah, banyak superhero gitu kan berantem jadi ya itu seru. Oke, selanjutnya ada Doctor Strange ya teman-teman. Gue bakal taruh ini the best. Ya udah pasti Doctor Strange bagus banget secara karakter, langsung dapet di awal gitu kan. Terus juga epic banget sih, maksudnya apalagi yang si Doctor Strange itu dibawa ke dunia lain tuh, yang open your eyes terus masuk yang gitu-gitu tuh, itu gue seneng banget ngelihatnya. Terus lihat dimensi itu gue suka banget, dan dalam juga, deep juga gitu ya. Nggak tahu menurut kalian bagaimana, tapi menurut gue itu lumayan deep ya, lumayan dalam juga, mengenai kayak apa ya maksudnya ya, itu seperti yang pasti bilang open your eyes gitu kan, dalam artian nih mengajarkan bahwa kita harus, pikiran tuh harus terbuka gitu kan. Itu lumayan, kalau gue ya lumayan dapat. You only see through a keyhole tuh kalau kata Inchun Wan. You're a man looking at the world through a keyhole, and you've spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more. Gitu kan, artinya kita tuh pikirannya tertutup gitu, pengen belajar tapi ngelihatnya tuh pengen ngelihatnya tuh kecil doang, nggak mau ngelihat dari sisi lain gitu loh. Itu tuh ya itu sih, dapat ada pelajarannya gitu. Jadi gue suka dan epic sih, dan ya itu sih udah seru. Doctor Strange mantap. Nah ini dia teman-teman, The Guardian of the Galaxy 2 ya kan. Nah itu yang pertama ya. Oke, ya yang kedua gue akan taruh, nah ini of all time, ini dia teman-teman ya. Itu alasannya gue taruh yang pertama di the best, dan harusnya yang pertama itu di of all time ya, gue suka banget. Tapi ini alasannya gue taruh di sini karena yang kedua lebih bagus dari yang pertama. Mungkin ini sebenarnya favorit gue ya secara personal gitu ya. Dan gue tahu beberapa orang yang nggak begitu suka sama Guardian Galaxy gitu, karena mereka nggak begitu suka vibe-nya gitu ya, space, terus kayak terlalu lucu, terlalu humornya terlalu banyak gitu. Ada yang kayak berpendapat kayak gitu. Tapi kalau gue suka banget film-film Guardian Galaxy gitu ya. Gue sangat menanti yang ketiga tuh, katanya ada mau ketiga gitu kan. Tapi ya kalau gue suka banget karena ya itu sih, kalau udah ada komedi tapi terus ada apa ya, haru-haru itu loh, ada bisa bikin sedih, nilai plus menurut gue. Kayak ya artinya kan lu dapat gitu feel-nya itu kan, makanya bisa bikin gitu, jadi dapat gitu. Cuman gini aja sih, yang gue nggak pernah nyangka adalah, jadi gue suka banget sama film yang pertama, cuman gue nggak pernah ngira yang kedua itu bakal lebih bagus. Karena gue ya itu nganggap udah bagus banget yang pertama, nggak mungkin lah yang kedua paling kayak biasa aja gitu, kayak ya udahlah gitu kan, biar nerusin aja ceritanya. Tapi ternyata mereka bisa bikin lebih bagus, lebih lucu, iya, lebih sedih juga akhirnya ya kan. Si Yondu, gue nggak nyangka tiba-tiba sedih pas Yondu tahu lah gitu kan, yang udah nonton. Jadi ya itu sih, gue suka banget sih Guardian Galaxy. Udah pokoknya intinya itu ya, gue suka banget. Next apa nih? Oh, Spider-Man yang pertama Homecoming ya. Homecoming gue bakal taruh di oke kok. Jujur oke kok. Gue tidak ingin berargumen ya kan mana Spider-Man yang lebih bagus Gue tidak ingin berargumen ya kan mana Spider-Man yang lebih bagus, Tobey Maguire, Andrew Garfield atau Tom Holland. Enggak. Menurut gue mereka masing-masing punya kelebihannya masing-masing gitu kan, punya apa ya, karakternya masing-masing, dan semuanya bener juga gitu. Kalau Tom Holland ini dia ngambil sisi kekanak-kanakannya gitu, bahwa Spider-Man itu awal-awal kan dia just high school student gitu kan, hanya anak sekolah gitu, dan di situ mereka mengarah ke situ dan dapat. Tapi secara film sih nggak bagus, tapi juga nggak jelek, jadi kayak ya biasa aja sih. Oke, next Thor Ragnarok teman-teman ya. Oh, of all time of course, gila men, ini bagus banget men Thor Ragnaroknya. Wah, kacau sih, kacau. Ini kacau. Ya gila, Thor karakternya udah dapet banget, lucu banget, terus juga adventure-nya dapet, kemana-mana kesana kesini gitu kan, ketemu Doctor Strange, terus ke planet Hulk. Ya kan, mereka menaruh bumbu-bumbu Planet Hulk di situ. Oke, nggak apa-apa, walaupun nggak pernah ada filmnya Planet Hulk, please banget. Ya udah nggak bisa juga sih, tapi ya udahlah. Terus Leia ngelawan Hulk gitu kan, terus wah ya itu sih keren banget. Dan ada momen dapet juga ya, dimana Pastor ketemu sama Odin tuh, terus yang ini gue agak kena gitu, agak sedih. Yang dimana Thor bilang apa namanya, I'm not as strong as you. Kalau ada yang tahu nih apa yang gue maksud gitu kan. Terus si Odinnya kayak udah jalan, terus balik lagi kayak no, you're stronger. Itu anjir, men, itu kena banget gitu. Jadi ya itu sih, udah lah ya, udah tau lah, pasti paham lah maksud gue. Udah bagus banget Thor Ragnarok.
ya kan. Next, Black Panther. Gue bakal taruh Black Panther the best, of course, very the best, ya kan. Punya one of the best villain juga, Killmonger, ya kan. Villain yang tujuannya gitu ya, disetujui sama superhero-nya si Black Panther. Iya dong, ya kan. Karena si Killmonger kan tujuannya itu dia pengen, tujuan utamanya adalah pengen biar Wakanda ini terbuka gitu kan. Biasanya Wakanda tertutup ya kan, kayak pelit gitu kan, vibranium punya gua gitu kan, kayak nggak mau berbagi gitu. Tapi terus Killmonger bilang kita harus berbagi, membantu yang mesti dibantu gitu, yang membutuhkan gitu kan. Cuman sayangnya Killmonger itu kan jahat gitu kan, sayangnya itu doang gitu. Terus Black Panther, si T'Challa itu kan setuju sama dia, sampai ya momen yang lagi-lagi gue kena juga di momen itu, dimana yang T'Challa ketemu sama bapaknya tuh pas dia habis kayak yang beku itu loh, yang beku, terus dia ketemu lagi sama bapak sama kakek nenek moyangnya semuanya, terus dia bilang kayak you all wrong, kayak lu semua salah, kita harusnya membantu, terus sampai berkaca-kaca mata. Itu keren banget sih menurut gue. You are wrong, all of you are wrong to turn your backs on the rest of the world. Itu sih, walaupun berantem di akhirnya sih nggak begitu seru banget sih menurut gua ya, nggak begitu dapat. Tapi ceritanya bagus Black Panther. The best. Selanjutnya Infinity War, langsung saja lah, nggak usah banyak ngomong. Of all time Infinity War, ya kan. Seru, straight to the point, langsung to war, ya kan. Langsung ada Thanos datang ngambilin Infinity Stone-nya gitu kan. Langsung aja tuh berantem, baru mulai gitu kan. Jadi udahlah ya, Infinity War itu bagus banget. By the way, karakter utamanya di film ini adalah Thanos ya. Karakter utamanya Thanos, ya kan, dan ya itu the best villain, langsung jadi best villain, dan udahlah keren banget Infinity War. And next, Ant-Man and the Wasp and the Wasp, ya itu Ant-Man the Wasp. Itu gue bakal taruh, nggak tahu kenapa ya, oke kok. Gue lebih suka yang pertama gitu, karena yang kedua itu kayak cuman nggak lebih bagus dari yang pertama, dan jokesnya juga rada sama aja. Ya ini gue ya gitu, apalagi yang pas jokes yang Louis cerita itu, tahu kan, yang itu kan lucu banget gitu yang di pertama kan, yang karena idenya tuh fresh gitu, kayak jadinya lucu banget yang dia cerita. Terus orang-orang yang dia cerita tuh kayak di dubbing sama dia gitu kan, tuh kan lucu banget. Terus yang kedua bikin gitu lagi, kalau gue lucu gitu, cuman kayak sama aja dong gitu loh, kayak pernah lihat. Dan ya udah sih, gue nggak sesuka itu sama yang pertama ya, yang kedua. Tapi lucu, tapi tetap lucu, jangan salah, tetap lucu. Apalagi yang si Ant-Man-nya jadi sekecil anak kecil itu yang di sekolah itu lucu banget. Tapi ya, next, Captain Marvel. Captain Marvel ya. Ya udahlah. Captain Marvel benar-benar kurang banget, sekurang-kurangnya ya. Ya, sayangnya, walaupun sih nggak tahu ya, bagus-bagus aja sih, maksudnya tidak ada salah, tidak ada jelek banget ya, maksudnya bukan ceritanya nggak bagus apa gimana gitu, tapi kayak kelihatan banget film ini cuman mau memperkenalkan Captain Marvel gitu. Nextnya ada Endgame, ya langsung aja lah ya, Endgame of all time lah, pasti bagus banget, bener-bener this is the Endgame. Kalau menurut gue bener-bener inilah cara mengakhiri 22 film ini, bener-bener bisa diakhiri ke satu film. Bagus banget, walaupun ada yang orang-orang tuh, gue suka ngeliat review gitu kan, ada yang review tuh Endgame itu kayak overrated gitu loh, karena mereka bilang karena Endgame bagus karena memang fansnya banyak gitu, laku karena fansnya banyak, karena film-film sebelumnya banyak. Cuman sekarang pertanyaan gue adalah, emangnya bisa kita menilai Avengers Endgame dengan ya film itu sendiri gitu, tanpa harus nonton film-film sebelumnya atau tanpa harus melihat film sebelumnya? Kan gak bisa, ngerti gak sih maksud gue? Karena untuk lu bisa mendapatkan film Endgame ini secara utuh gitu ya, mengerti secara utuh, lu harus nonton semua film sebelumnya, iya dong, ya kan? Jadi nggak bisa lu nilai Avenger Endgame ini secara sendiri ya, menurut gua gitu ya, karena nggak akan dapet gitu. Endgame pun juga pas mereka balik ke waktu gitu ya, mereka ke 2012 terus ke zaman Guardian Galaxy, itu kan sebenarnya juga kalau menurut gua ya, tujuannya adalah untuk nostalgia juga gitu, bahwa inilah Endgame-nya, inilah film terakhir, lu udah mengikuti banyak film gitu kan, terus dikasih lihat nih ada pas 2012, pas nonton kan juga kayak dapet gitu, oh iya ya, kayak memang untuk itu menurut gua gitu. Jadi keren banget sih bisa mengakhiri 20 film jadi satu film, dan epic, seru, ada ceritanya juga ya kan, nggak hanya cuman perang kayak Infinity War, tapi benar-benar ada ceritanya, ada ya itu yang 5 tahun kemudian gitu tuh bagus. Gue nontonnya tuh kayak nggak pernah bosen gitu, kayak keren banget sih. Abis ini gue nonton lagi ya. Oke, next Far From Home yang terakhir ya kan. Udah berbusa nih gue.
Oke, Far From Home gue bakal taruh the best sih. Gue lumayan suka sih Spider-Man Far From Home. Far From Home ya kan. Walaupun trailernya bikin kita berekspektasi multiverse ya kan, tapi ternyata nggak ada. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kan emang Mysterio tukang tipu gitu kan sebenarnya. Jadi nggak ada masalah di situ. Filmnya lucu dan ada sisi apa yang drama-drama sekolah gitu ada gitu kan. Mereka berlibur gitu, itu enak aja sih nontonnya, lucu aja gitu. Terus juga serunya ada, Mysterio juga secara karakter bagus gitu ya musuhnya. Gue suka sih, maksudnya untuk nonton lagi dan nonton lagi itu bisa aja gitu. Oke teman-teman, itu aja. By the way, kalau kalian mau coba Tear Maker, tadi gue udah bilang belum ya? Kalau kalian mau coba, linknya di bawah, gue taruh di bawah gitu kan, Tear Maker. Tapi ya, ini menurut pendapat gua, seperti yang kalian bisa lihat ya kan, ada yang biasa aja, ada yang menurut gua jelek, ada yang menurut gua kurang gitu kan, tapi sebagian besar sih bagus gitu ya seperti yang kalian lihat ini. Ya karena memang gue suka lah film, ya gue suka dengan superhero Marvel, DC gitu kan. Jadi ya ini pendapat gua, bagaimana dengan pendapat kalian? Ingat, pendapat ya, opinion ya kan, jadi bebas dong ya kan, silahkan sharing aja, makanya sharing pendapat kalian bagaimana di komen, bebas lah gitu kan. Film selanjutnya adalah Black Widow, cuman kita kayaknya diundur, katanya November sih Black Widow tayangnya, cuman nggak tahu nih, kayak mungkin bisa diundur lagi tergantung dengan kondisi corona ini gitu kan. Tapi ya can't wait lah untuk film-film MCU selanjutnya dan seri-serinya tuh. Itulah, sharing di bawah pendapat kalian bagaimana, like video ini kalau kalian suka, dan kalau kalian suka konten-konten seperti ini, like makanya, dan subscribe pastinya, itu udah paling penting ya kan, klik. Dan ya sekalian cek channel gua, kontennya random, yang penting hal-hal yang gue suka gitu. Dan ya terima kasih udah nonton, thanks for watching, dan ya bye bye.